wabarakatuh. Nah, teman-teman mahasiswa, melanjutkan video seri kuliah statistik non parametrik, yaitu tentang uji korelasi jenjang Spearman. Pada pertemuan kali ini kita mencoba melakukan praktek pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Nah, seperti pada video sebelumnya, contoh kasus yang sudah kita selesaikan dengan melakukan perhitungan manual adalah yaitu ingin menguji apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja pegawai dengan kinerja pegawai. Sampel pegawainya ada sebanyak 10 orang. Kemudian skor dari motivasi pegawainya dinyatakan dengan X dan skor dari kinerja pegawainya dinyatakan dengan Y. Hasil penelitiannya seperti pada tabel berikut ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menghitung statistik uji dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Hasilnya yang kita peroleh perhitungan manual pada video sebelumnya seperti ini. Nah, ini hasil kesimpulannya. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan dengan menggunakan SPSS. Apakah hasil dari perhitungan manual dengan hasil analisis dengan menggunakan SPSS ini sama atau tidak? Nah, langkah-langkahnya kita menginputkan variabelnya terlebih dahulu pada jendela variabel view di SPSS-nya. Nah, kita berikan misalnya di sini adalah motivasi kerja. Kemudian di bawahnya variabel yang kedua adalah kinerja. Kemudian di baris ketiga kita beri nama variabel misalnya jenjang dari X. Kemudian di sini yang keempat adalah jenjang dari Y. Jadi kalau untuk uji Spearman ini, jenjang X dan jenjang Y-nya ini kita inputkan secara manual. Nah, desimalnya saya ganti menjadi 0. Nah, kemudian ini label, kita tuliskan lagi ya nama variabelnya dengan menggunakan spasi, tidak menggunakan underscore lagi. Ini adalah kinerja pegawai. Kemudian yang ini adalah jenjang dari motivasi kerja, kemudian jenjang dari kinerja pegawai. Nah, setelah kita mendefinisikan nama-nama variabelnya, kita kembali ke jendela data view. Nah, ini sudah ada 4 variabel. 4 variabel yang sudah kita buat nama variabelnya ya. Nah, selanjutnya kita input datanya. Saya copy dari data PowerPoint saya aja. Ini saya copy skor motivasi. Nah, begitu juga dengan skor kinerja. Nah, selanjutnya saya copy juga untuk jenjangnya. Jenjang kita copy. Nah, jenjang Y-nya juga kita copy. Oke, setelah kita mengisi data-datanya, nah untuk melakukan uji korelasi jenjang Spearman ini, kita pilih pada menu toolbarnya Analyze, kemudian Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Nah, ini sudah muncul jendela Bivariate Correlation. Nah, pada kotak variabel yang kita masukkan variabelnya adalah yang variabel jenjang. Ini kita pindahkan jenjang motivasi, klik tanda panah, kemudian jenjang kinerja, kita klik juga tanda panah. Nah, ini sudah pindah variabel yang akan dilakukan korelasi, dicari hubungannya ya. Nah, kemudian pada pilihan korelasi correlation coefficient, kita centang yang Spearman. Kemudian pada pilihan test of significance-nya kita pilih yang two-tailed. Nah, jangan lupa centang flag significant correlation.
Kemudian option, nah option kita pilih yang missing values-nya adalah exclude case pairwise. Kemudian klik continue. Nah selanjutnya klik OK. Nah ini sudah muncul nilai hasil uji non parametrik korelasi dengan menggunakan jenjang Spearman. Ini saya copy dulu, saya pindahkan ke slide PowerPoint saya. Oke. Nah ini ya hasil outputnya. Nah kita perhatikan untuk nilai korelasi Spearman yang diperoleh. Ini tadi untuk antara motivasi dengan kinerja. Nah nilai korelasinya itu adalah yang ini ya, nilai RS-nya adalah 0,855. Nah coba kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan lihat lagi video sebelumnya. Ini adalah nilai korelasi yang diperoleh ya. Nah 0,855. Nah ini langkah-langkahnya 0,855. Nah nilai korelasi pada perhitungan manual dengan yang hasil output SPSS-nya sama. Nah selanjutnya bagaimana melakukan uji signifikan, uji hipotesis. Nah, kita lihat nilai signifikan two-tailed-nya, baris yang ini. Nah ini adalah nilai p-value-nya ya, atau nilai signifikannya. P-value atau sama dengan nilai signifikan two-tailed ya, sama dengan nilainya adalah 0,002. Nah untuk kriteria pengujiannya, jadi kriteria pengujian jika kita menggunakan software SPSS adalah membandingkan nilai p-value ya, jadi tolak H0 jika p-value-nya atau signifikan ini ya lebih kecil dari nilai alfa. Misalnya alfa yang digunakan di sini adalah alfa 5% atau 0,05. Nah, kita lihat ya nilai p-value kita adalah ini. Ya, jadi karena saya tulis di bawah, karena nilai p-value sama dengan 0,002 kurang dari nilai alfa ya sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak ya. Karena H0-nya ditolak, nah ini hasil perhitungan manualnya juga ya, H0-nya ditolak ini. Nah, maka kesimpulan kita adalah hipotesa alternatif, yaitu terdapat hubungan yang signifikan. Nah, saya tuliskan kembali di sini. Maka kesimpulan dengan menggunakan output SPSS-nya ya sesuai dengan kriteria uji yang ini, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan. Nah, hubungannya ini juga positif ya. Kenapa? Karena nilai korelasinya bernilai positif. Hubungannya searah. Hubungan yang signifikan antara motivasi kerja pegawai dengan kinerja pegawai pada taraf signifikansi 5%. Nah, sederhana ya untuk melakukan uji jenjang Spearman dengan menggunakan SPSS, dan hasil outputnya, hasil analisisnya sama ketika kita melakukan perhitungan manual yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, demikian cara melakukan uji jenjang Spearman, korelasi jenjang Spearman dengan menggunakan SPSS. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.